Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, untuk materi kali ini yaitu mengenai anatomi regio kepala atau biasa kita sebut dengan kranium. Nah, mata kuliah anatomi. Oke. Jadi, anatomi kepala itu atau biasa kita kenal dengan os kranium atau tulang tengkorak itu terbagi atas dua. Nah, kranium ini terbagi atas dua. Ada yang namanya neurokranium dan viscerokranium. Nah, neurokranium ini yang tulang yang melindungi otak, ya. Kemudian viscerokranium itu adalah tulang pembentuk wajah. Kalian tahu kan tengkorak itu kayak gimana? Nah, itu dia kranium namanya. Nah, nanti kita akan mempelajari mengenai struktur dari tulang dan sendi pembentuk regiokranium atau kepala. Tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk kranium itu terbagi atas dua, yaitu ada neurokranium dan viscerokranium. Kemudian, kita juga akan mempelajari mengenai struktur otot regiokranium. Nanti di situ ada anatomi atau otot-otot yang ada di wajah atau kepala. Nah, kemudian nanti kita juga akan mempelajari mengenai gerakan dan ekspresi pada wajah. Nah, tadi otot-otot, anatomi otot yang kita pelajari. Nah, di sini kalian akan tahu bahwa otot-otot itu nanti fungsinya apa sih? Jadi gerakan apa yang bisa dibuat oleh otot tersebut terkait dengan ekspresi wajah. Yang pertama, kita masuk ke struktur tulang dan sendi pada kranium. Nah, nanti kita akan tampilkan apa-apa aja tulang pembentuk neurokranium dan viscerokranium. Nah, nanti itu di neurokranium kan ada beberapa tulang. Nah, di antara tulang itu dihubungkan oleh yang namanya sutura. Saya rasa sutura pernah saya jelaskan di materi sebelumnya ya. Jadi sutura itu termasuk sendi, walaupun sendi dia termasuk sendi yang tidak bergerak. Karena sutura itu menggabungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Masih ingat kan pengertian dari sendi itu apa? Gabungan antara dua tulang atau lebih. Jadi itulah yang namanya sendi, baik itu sendi yang dapat bergerak maupun yang bergerak leluasa atau mobile. Nah, ini tadi yang saya katakan. Jadi, yang ini, kalian lihat kursor saya. Nah, ini adalah kranium. Jadi, neurokranium. Nah, jadi ini adalah neurokranium. Jadi, neurokranium ini adalah tulang-tulang untuk melindungi otak. Ada 8 tulang, yaitu terdiri dari satu osipital, yaitu tulang belakang, untuk melindungi otak belakang. Kemudian ada temporal ini yang di dekat kuping kalian ada dua karena ada yang kiri dan kanan. Kemudian parietal juga ada dua, kiri dan kanan. Kemudian ada frontal bagian jidat kalian. Terus ada ethmoid dan sphenoid. Nah, ini ada 8 tulang pembentuk neurokranium yang berfungsi untuk melindungi otak. Nah, kemudian di sini ada viscerokranium. Nah, untuk viscerokranium ini dia yang membentuk wajah kalian. Untuk membentuk wajah terdiri dari 14 tulang, yaitu ada nasal, lacrimal, maxilla, mandibula. Nah, ini maxilla 2, kiri dan kanan, mandibula ini. Jadi maxilla dan mandibula ini adalah tulang pembentuk rahang. Nah, mandibula. Jadi ini rahang kalian ini namanya tulang mandibula. Os mandibula. Kemudian ada vomer, zygomatic.
Nah, ini juga zygomatic. Tulang pipi namanya, zygomatic. Atau biasa kita sebut juga dengan zygomaticum ya, tulang pipi. Kemudian ada palatin. Jadi ini ada nasal 2. Nasal itu hidung, tulang hidung. Nah, ini tampak posterior. Ya, lihat ini ada occipital. Nah, ini occipital. Nah, ini yang besar, ini kiri dan kanan, ini parietal. Dan ini apa? Temporal, kiri dan kanan. Ini occipital. Ini tampak posterior, tampak lateral. Ini kelihatan lateral, temporal, ada frontal, ada parietal, dan occipital. Ini tampak anterior. Kalian boleh lihat, ini kan sengaja saya ambil gambar yang beda-beda warnanya supaya kalian bisa bedakan. Oke, next. Jadi untuk neurocranium ini semua ya kalian harus tahu, karena ini juga mewakili bagian-bagian otak. Nah, ini kalau untuk di viscerocranium tuh yang dia max sendiri. Ya, untuk viscerocranium itu yang paling sering kita dengar itu ada maxilla, mandibula, dan zygomaticum. Nah, ini sendi pada kranium. Jadi tadi kan sudah saya katakan bahwa gabungan antara tulang di neurocranium itu ada namanya sutura. Sebenarnya sutura di neurocranium itu banyak, tapi ini 5 yang paling umum diketahui, yaitu ada sutura lambdoidea. Nah, sutura lambdoidea ini yang menggabungkan antara tulang occipital dan parietal. Jadi occipital di sini, parietal ini. Jadi ini namanya apa? Sutura ini yang garis-garis ini ya. Sutura lambdoidea. Kemudian ada sutura sagittal. Jadi ini antara parietal dan parietal. Kalian tahu kan parietal di mana? Nih parietal. Jadi di tengah-tengahnya antara parietal dan parietal berarti itu ada sutura sagittal. Kemudian ada sutura koronal antara frontal di depan, frontal dan temporal atau parietal. Nah, ini berarti ini dia sutura koronal. Dan ada sutura squamosa di itu antara temporal dan parietal. Nah, ini kan temporal, ini parietal. Jadi ini dia. Ini sutura-sutura yang besar aja. Kemudian ada sutura frontalis antara frontal ini di depan, dan nasal. Ini kan nasal. Nah, di sini ada namanya sutura frontalis. Itu yang besar-besar aja suturanya, yang perlu kalian tahu. Nah, kemudian itu tadi kan sendi yang ada di neurocranium, walaupun sendinya itu tidak bergerak ya, yang namanya sutura. Nah, ini ada sendi pada viscerocranium. Ada satu sendi, namanya sendi TMJ atau temporomandibular joint. Nah, dari namanya temporo berarti antara tulang temporal dan tulang mandibular. Jadi namanya temporomandibular joint. Apa itu TMJ atau temporomandibular joint? Itu adalah sendi rahang kalian. Jadi yang memungkinkan kalian untuk membuka mulut, menutup mulut. Nah, itu TMJ namanya. Pas di dekat telinga kalian. Itu ada yang kalau kalian membuka mulut itu kan ada yang bergerak. Nah, itu dia. Itu namanya TMJ. Nih kalian lihat gambar nih. Ini TMJ namanya nih. Ini kan mandibula kan? Nah, ini temporal nih, yang dekat kuping. Jadi di antara tulang temporal dan mandibula. Makanya namanya temporomandibular joint. Jadi kalau ditanya TMJ itu di mana? Ya langsung dekat sentuh bagian dekat telinga kalian. Nah, di situ pada saat kalian membuka rahang itu kentara. Oke, next.
selanjutnya tadi sudah dibahas mengenai tulang-tulang yang ada di kranium, kemudian sendi-sendinya apa. Kita masuk ke otot yang ada di wajah dan kepala. Nah, ini dia. Ada beberapa, ada banyak ya otot-otot kecil yang ada di muka. Ini kalian boleh baca sendiri. Ada muscle epicranius, ya ini yang di jidat. Terus muscle occipitofrontalis. Ada muscle procerus. Ada muscle auricularis superior dan seterusnya. Nanti ini kalian harus tahu letak-letaknya di mana. Nanti kalian bakal kalau sudah tahu letaknya di mana, kita lihat apa fungsinya di bagian ekspresi wajah. Ini ada muscle risorius, muscle depressor anguli oris, ada platysma, lihat ya letaknya, dan seterusnya. Ada di sini ada muscle di kelopak mata itu ada namanya muscle orbicularis oculi, terdiri dari 3 part. Pars pertama itu ada pars orbitalis. Nah, ini berarti di bagian di lingkaran mata ini. Kemudian ada pars palpebralis, berarti ini ada di kelopak mata, berarti dia ya. Palpebralis kelopak mata bawah dan atas. Kemudian ada pars orbitalis. Nah, ini. Aduh, kursor saya mana lagi nih? Nah, ini. Ya. Dan seterusnya, muscle nasalis berarti hidung. Masseter nih. Ini juga masseter tulang pipi. Tulang pipi. Otot di bagian pipi. Dagu kah, pipi kah? Ya. Nah, boleh kalian baca sendiri ya. Next. Nah, ini tampak lateralnya sama tadi. Sama kok tadi ini. Cuman kita lihat dari tampak lateralnya. Ini kalian perhatikan ya. Nanti kita supaya kalau kita bahas mengenai fungsi dari otot-ototnya kalian bisa mengerti. Oke, next. Nah, ini tadi gerakan-gerakan dari otot tersebut. Gerakan-gerakan yang sudah kita lihat tadi di otot-otot wajah, tampak anterior dan lateral. Nah, tadi itu ada otot occipitofrontalis. Nah, fungsinya itu apa? Dia untuk mengangkat alis dan mengerutkan dahi. Jadi kayak mengangkat alis ke atas, mengerutkan dahi kalau lagi ekspresi kalau mengangkat alis itu. Nah, kemudian ada muscle corrugator supercili. Nah, dia ini untuk mendekatkan alis dan mengedipkan mata, kayak mengerutkan alis gitu, mendekatkan alis antara alis kiri dan kanan. Kemudian ada orbicularis oculi. Ini tadi kan yang otot-otot mata, jadi dia berfungsi untuk menutup mata. Ada procerus, yaitu untuk mengembang kempiskan hidung. Oh, salah, maaf. Dia untuk mengangkat hidung ke arah dahi. Bisa ya ini diangkat ke arah dahi. Pokoknya dia mengangkat hidung ke arah atas ya. Nasalis. Nah, oh iya, ini nasalis yang untuk mengembang kempiskan hidung. Lubang hidung. Nah, itu ternyata otot nasalis ya. Nah, kemudian ada muscle levator labi superior, dia ini untuk mengangkat bibir atas sampai gigi itu nampak. Jadi angkat ke atas. Levator anguli oris, dia untuk mengangkat sisi atas bibir seperti senyuman mencurigai. Jadi kayak senyuman tidak ikhlas begitu. Kemudian ada namanya muscle zygomaticus major. Nah, ini untuk tersenyum. Kalau kalian tersenyum. Jadi orang yang jarang tersenyum atau tidak mau tersenyum mungkin otot zygomaticus majornya rusak. Ada gangguan gitu.
Kemudian ada muscle orbicularis oris. Nah, dia ini fungsinya untuk memonyongkan mulut seperti bersiul. Next. Ini ada tadi si risorius. Nah, fungsinya ini untuk menarik sudut bibir ke arah belakang. Jadi kayak senyuman Joker, seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi tidak tersenyum, tapi menarik aja ke belakang sudut bibirnya. Ada businator, yaitu untuk mengangkat bibir melawan geraham dan menarik sudut mulut ke belakang. Tapi melawan geraham. Ya, kalian bayangkanlah sendiri gimana tuh ekspresinya. Kemudian ada depresor angulioris, jadi dia menarik sudut lateral bibir bagian bawah. Ya, kayak seperti ini. Apa namanya? Untuk sampai kelihatan gigi bawahnya, gitu ya. Kemudian ada mentalis. Masalah mentalis, dia menaikkan dagu sambil memoncongkan bibir bawah. Ya, bisa ya dibayangkan ya seperti apa. Kemudian ada depresor labi inferior dan platisma. Jadi dia ini untuk menarik sudut lateral bibir ke arah bawah dan belakang sambil menegangkan leher. Kalau kamu lihat ekspresi saya ini, saya melakukan semua yang dikatakan di sini, tapi sayangnya nggak kelihatan. Kalian bisalah ya mempraktekannya, ini cukup jelas. Saya kira itu aja ya mengenai anatomi regio kepala. Sudah dijelaskan mengenai tulangnya, sendinya, kemudian ototnya, kemudian fungsi dari setiap ototnya itu bagaimana. Nanti kalian akan praktek. Ini cukup teori, jadi semoga kalian bisa mengerti supaya nanti praktiknya lebih bagus. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.